Oke, semua sudah siap? Sudah. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Kita lanjutkan kuliah kita antropologi. Kali lalu kita sudah bicara sedikit tentang fungsi praktis dari antropologi. Antara lain, mendekatkan kita pada realitas sosial, memahami struktur peristiwa, dan mendalami pola kehidupan manusia. Tekanan yang saya beri kali lalu adalah memahami struktur peristiwa. Bahwa ada begitu banyak peristiwa berjalan, banyak ilmuwan coba menafsirnya. Sosiologi, teologi, ilmu alam falak, dan lain sebagainya. Antropologi dia coba masuk dengan mengkaji struktur dasar dari peristiwa itu. Juga sudah kita bicara tentang persepsi, perspektif, dan prospektif. Itu adalah senjata kultural atau senjata intelektualitas untuk mengalami peristiwa dengan mau masuk sampai struktur-struktur peristiwa. Sore hari ini, saya nanti langsung mulai dengan sebuah kisah. Apakah sudah baca bahan yang diberikan? Bahan-bahan yang UTS, yang tugas, sudah mulai baca atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, cerita yang saya bawakan ini, kalau yang sekarang pegang buku untuk UTS, sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat, itu ada pada halaman 16 dan seterusnya. Tapi secara ringkas saya mau katakan seperti ini. Kisah hidup. Suatu hari di sebuah desa, hidup seorang petani miskin. Namun dia kaya imajinasi dan pengalaman alamiah. Pada suatu pagi, tanpa diduga sebelumnya, dia pergi tengah sebuah hutan lebat dan kemudian dari sana dia beranjak lagi ke sebuah padang rumput nan hijau. Dia adalah penggembala ternak, antara lain sapi, kerbau, dan kambing. Ketika masih berada di tengah hutan, ternyata dia pernah berteduh pada sebuah pohon beringin yang rindang. Di tempat itu biasanya dia pergi ke sebuah batu ceper yang agak besar, di mana ia lazim duduk bersila di atas batu tersebut. Memang, dia biasa datang ke sana untuk mencari jalan dan cara, agar sedapat mungkin menyelesaikan berbagai persoalan, kesulitan, dan juga tantangan hidup sehari-hari. Dia tidak saja menyelesaikan soal-soal pribadi, melainkan juga kesulitan yang tengah dihadapi sesama warga masyarakat. Hari itu si petani memang memiliki firasat tertentu. Maka segeralah dia bergegas untuk mengambil inspirasi di tempat tersebut. Oleh karena itu secepatnya dia berjalan dan langsung saja duduk bersila pada batu ceper itu yang ternyata letaknya sangat strategis. Pada saat dia mengangkat kepala, dilihatnya daun-daun beringin bertiup dari arah utara ke selatan. Dia pikir ada apa ini? Dia sama sekali tidak mengira apa-apa tentang makna di balik gerakan daun beringin. Pengalaman mengenai gerakan daun beringin seperti dialaminya itu, dia memang tidak pernah punya warisan dari leluhurnya. Ketika berada di pintu gerbang, ketika dia mau kembali ke rumah, terjadilah hujan lebat. Maka dia pikir kembali, oh hujan lebat ini karena tadi beringin tertiup dari arah utara ke selatan. Dia mulai panggil teman-temannya, dan teman-temannya datang, dia mulai omong, "Hei, hujan ini
terjadi oleh karena daun beringin yang saya biasa duduk di situ bertiup dari utara ke selatan. Maka dia dengan teman-temannya minggu berikut pergi lagi ke hutan itu dan dia duduk di bawah pohon beringin di atas batu ceper. Begitu dia lihat angin bertiup dan daun itu bergerak dari utara ke selatan. Dia bilang, lihat apa yang terjadi. Setelah mereka sama-sama melihat itu, daun yang bertiup dari utara selatan, begitu mereka kembali sampai kampung, di pintu gerbang terjadilah hujan lebat. Dia bilang ini. Maka hari itu dia tulis dalam buku hariannya, Feeling of Knowledge 1. Selang 3 minggu, petani itu pergi lagi ke hutan yang sama, dan duduk di tempat yang sama. Dan dia melihat beringin itu bertiup bukan utara selatan tapi timur barat. Dia dalam hati apa yang akan terjadi. Maka dengan diam-diam diambil dia punya tempat siripina, mulai jalan perlahan-lahan kembali ke kampung. Persis sampai di pintu gerbang kampung terjadilah angin taufan. Dia panggil teman-teman, mari dulu. Ini terjadi angin taufan oleh karena beringin yang tempoh hari kita lihat, dia bertiup. Daun itu bergerak bukan utara selatan tapi timur dan barat. Jadi orang-orang sama-sama dan dia pergi ke hutan itu, lihat ternyata benar. Angin datang, daun itu bergerak timur dan barat, dan mereka kembali ke kampung sampai di pintu terjadilah taufan yang besar. Dan dia catat itu sebagai Feeling of Knowledge 2. Suatu waktu Bapak ini dia pergi ke satu kampung, di sana ada ibu-ibu sementara duduk cari kutu. Jadi ditanya ibu-ibu, kamu buat apa? Bilang kami bersekutu, bersatu. Kenapa? Ini kami cari satu kutu yang ada di kepala yang ibu yang satu dan kepala ibu yang lain. Jadi kutu itu berpindah-pindah. Itu terjemahan bebasnya dari segi antropologi. Jadi membina persekutuan. Lalu petani itu mulai bercerita, ibu-ibu, saya ada satu pohon beringin yang ada di hutan itu. Begitu saya duduk, sementara mama siripinang, lalu mulai melihat, kalau angin datang dan daun itu bertiup utara, selatan, hujan, atau timur dan barat, maka taifun. Sementara dia ngomong model begitu, cecak bunyi. Dia model itu artinya yang dia cerita itu benar. Maka dia catat Feeling of Knowledge 3. Selang beberapa bulan, Bapak ini pergi lagi ke kampung dan mulai cerita juga di kelompok ibu-ibu. Begitu sementara cerita berapi-api yang sama seperti dia kisahkan tadi, tiba-tiba satu burung dara lewat. Begitu burung dara lewat, satu ibu mulai usap-usap dia punya dada. Kasihan, siapa sudah meninggal? Karena menurut mereka hal seperti itu adalah tanda atau perasaan tentang orang meninggal. Maka petani itu mencatat sebagai Feeling of Knowledge 4. Saya mau tanya kamu, apakah kamu percaya cerita ini? Silahkan jawab. Silahkan jawab. Apakah kamu percaya cerita yang baru saya sampaikan ini? Untuk untuk yang gejala alam misalnya, bisa saja dia punya kepekaan di dalam membaca situasi alam. Tetapi untuk yang Oke, baik, pendek, jawab pendek, cukup begitu saja. Ya, baik, silahkan. Silahkan. Supaya saya masuk. Yang lain silahkan. Percaya yang saya ceritakan ini? Percaya Bapak. Ya. Alasan pendek. Karena setiap orang itu mempunyai cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan. Oke, beres, pas. Yang lain lagi, silahkan. Cukup saya kasih alasan pendek begitu.
Silahkan yang lain. Saya, Pater, Ya, karena khususnya masyarakat di pedesaan, pedalaman, mereka begitu dekat dengan kehidupan mistis, sehingga pengalaman-pengalaman itu tidak dilihat sebagai pengalaman baik, tapi ada kaitan dengan satu kekuatan di luar mereka. terus siapa lagi? Silahkan. Percaya, Pater, Ya. karena alam adalah guru besar manusia. Terus yang lain lagi. Saya percaya, Pater, karena manusia itu dilahirkan dengan intuisinya masing-masing. Dengan sendirinya, intuisinya itu akan menyatu dalam segala alam yang atau segala konteks di mana dia berada. Oke, siapa lagi? Pak Samuel sudah datang itu. Pak Sam. Pak Sam sudah. Pater Fritz. Oh iya, Pater. Ya, ya ini sebenarnya merupakan ilustrasi tentang bagaimana segala realitas yang berdasarkan hal-hal yang empiristik seperti yang dilukiskan dalam cerita pendek ini tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Spesial masuk. Jadi baik, saya simpulkan. Jadi cerita itu selalu saya bawakan di mana-mana untuk secara antropologis menyampaikan bahwa sebelum ilmu pengetahuan yang sekarang kita miliki, selalu kita sudah punya apa yang disebut feeling of knowledge. Jadi feeling of knowledge itu ada begitu banyak. Jadi begitu misalnya dia sakit, dia bilang cukup sentakan kaki dan sebut nama nenek moyang dan akan sembuh. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia sembuh. Jadi itu hanya satu feeling yang dilaksanakan dengan penuh perhatian, penuh persepsi, perspektif, dan prospektif. Saya sebenarnya mau masuk pada hal yang betul-betul sangat fundamental dalam diri manusia. Yakni pertama to be, dan yang kedua to have. Menyambung cerita tadi, ada satu cerita lagi begini. Satu pemuda, dia sementara jalan-jalan di pantai. Begitu sampai di pantai, ada satu batu bulat besar, dia lompat. Tak, 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 tak. Lalu pemuda itu bilang, loh, kok batu kok bisa berjalan? Tiba-tiba batu yang sementara berjalan itu bukan saja bergerak, tapi dia tanya, hehehe, bung, lu pun teman tadi pakai saya, lempar orang lain dan darah, dan ini darah. Kebetulan batu itu di sampingnya, di sebelah kirinya ada darah. Lalu batu itu diam. Memang kalau cerita model ini orang tidak percaya. Hanya saya mau lukiskan tentang dua hal fundamental dalam diri manusia. Be dan to have. Dia kalau ada bersama-sama dalam satu person atau satu makhluk, maka terjadi relasi. Perbandingan dengan cerita tentang laki-laki yang bertemu batu itu memang ada, tapi dia tidak menyadari diri sebagai to be, dan lebih lagi to have dia tidak memiliki. Dari to be dan to have ini kita nanti sampai pada hal yang inti mengenai dimensi kebutuhan manusia. Bahwa dimensi kebutuhan alami itu tergantung dari pertama memiliki hidup, yang kedua memiliki kemungkinan untuk bertumbuh menjadi lebih, dan yang berikut pengembangan dari memiliki hidup dan kemungkinan untuk bertumbuh menjadi lebih. Saya lompat langsung pada antropologi psikologi. Jadi beberapa orang yang coba mempelajari antropologi dan masuk
dari pintu psikologi coba menganalisis dua hal ini, memiliki hidup dan kemungkinan untuk bertumbuh menjadi lebih. Mereka katakan bahwa itu dengan sendirinya ada pada setiap orang, ada pada setiap kelompok, ada pada satu nation. Berbeda dengan antropologi itu sendiri. Antropologi itu sendiri selalu katakan to be dan to have, bukan karena adanya, tapi itu boleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh yang lain. Itu nanti kalau kita punya waktu, kita bisa bicara tentang teori sistem atau sistem, subsistem yang disampaikan oleh siapa ini Talcott Parsons. Aspek dari proses memiliki, untuk kita membandingkan bagaimana aspek pertama memiliki hidup, itu potensi untuk bergerak, prasyarat dasar bagi eksistensi manusia, dan dasar untuk menunjuk diri secara khas dan istimewa. Proses memiliki alamiah secara hakiki ada pada setiap manusia. Dan itu selalu tergantung dari perpaduan yang sinergis antara manusia sebagai makhluk berbudi dan manusia sebagai makhluk bermartabat. Yang dimaksudkan dengan manusia sebagai makhluk berbudi itu ada akal, omong logis, ada budi, feeling di situ, ada kehendak, hasrat, ada rencana selalu ke depan, dan strategi manajemen yang baik. Pertama, akal. Memang dunia sekarang ilmu pengetahuan, dia lebih pentingkan akal. Jadi kalimat mesti logis. Itu logika sangat berperan di situ. Pertanyaan tadi, apakah makhluk berbudi ini dikaitkan dengan dua cerita tadi? Masyarakat kita berbudi atau tidak? Lain serta-merta katakan bilang tidak, oleh karena feeling. Saya bilang tidak. Juga mereka punya logika. Itu yang namanya daya nalar tradisional. Jadi cerita-cerita atau hal-hal yang kita miliki dulu, dia memang tidak masuk dalam apa yang disebut akal, logika, tapi dia masukkan dalam kurung daya nalar tradisional. Lalu yang kedua, budi, feeling, itu ada di mana-mana. Dulu, kini, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kehendak. Kehendak itu hasrat. Itu harap masih ingat kalau yang pernah baca buku teologi, itu ada satu orang dulu yang tulis banyak tentang manusia mencari Allah. Itu satu pastor OSC, Pater Theo Hubers, bicara tentang manusia mencari Allah. Dia bilang ada dua fakultas penting dalam diri manusia, itu mencari dan bertanya. Jadi dia cari, tanya. Orang Timur bilang, tanya, mitko di mana? Wah, cari, lihat di mana. Jadi itu satu pencarian yang secara hakiki ada dalam pribadi manusia. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan makhluk berbudi itu rencana. Rencana selalu ke depan. Tidak bisa ke belakang. Tetapi kontemplasi, refleksi, dan lain sebagainya selalu menempatkan bahwa manusia kadang-kadang membuat rencana untuk kembali. Reinvention the yesterday. Jadi bagaimana menemukan kembali hari kemarin untuk menemukan atau menjumpai nilai-nilai. Dan yang terakhir, strategi manajemen yang baik. Tanpa strategi, maka manusia sebagai makhluk berbudi itu tidak bisa dikaji atau tidak bisa dianalisis. Yang kedua, makhluk bermartabat. Makhluk bermartabat itu budaya, patokan, aturan, order, dan struktur. Itu yang dalam bahasa Latin orang katakan serva ordinem et ordo servabit te. Pialalah alam, maka alam akan memelihara engkau. Itu dalam kaitan dengan makhluk bermartabat dalam perspektif kehidupan manusia. Perpaduan antara makhluk berbudi dan makhluk bermartabat ini disebut existential having. Itu artinya kalau seseorang memiliki dalam diri makhluk berbudi dan juga lengkap dengan makhluk bermartabat, dia itu disebut, atau istilah yang cocok menurut dia adalah existential having. Baik, itu yang pertama.
makna membangun relasi, saya hanya mau katakan begini. Ketika manusia menyadari diri sebagai to be dan to have, lalu berjuang untuk memadukan dalam dirinya makhluk berbudi dan makhluk bermartabat, itu yang dalam antropologi disebut membangun relasi. Ada 3 tuntutan yang harus diperhatikan dalam setiap kita menjaring relasi dengan sesama, relasi dengan diri, relasi dengan peristiwa, relasi dengan satu hal besar yang mau dikaji dengan menerapkan pendekatan struktural. Pertama, misalnya dalam tadi angin bertiup, daun bergerak dari utara, selatan, hujan, timur, barat, banjir. Jadi ada batas-batasnya. Nanti dalam refleksi kita, jadi orang mulai omong bla 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 bla. You batas-batasnya apa? Oh, saya pakai teologi. Teologi mana? Ini. Bla 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 bla. You omong apa? Ini saya dari sosiologi. Sosiologi apa? Bla 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 bla. You omong dari mana? Oh, dari antropologi. Strukturalis atau apa? Jadi itu batas-batas. Jadi batas-batas alamnya. Yang kedua, perlu mengikuti struktur atau aturan. Tidak pernah ada satu pikiran, atau tidak pernah ada satu tindakan, atau tidak pernah ada satu hal yang terbentang dalam pengalaman manusia yang tidak pernah mengikuti struktur atau aturan. Harap kita nanti Sabtu itu saya mau bicarakan secara meluas tentang teori sistem, itu sebagai aras pemahaman yang mendalam dalam analisis antropologi. Dan yang ketiga, terjaring dalam sebuah rekayasa. Istilah ini sebenarnya saya pinjam dari satu antropolog Amerika yang betul-betul favorit saya. Dia adalah Franz Boas. Kebetulan buyutnya datang di Indonesia dalam nama Philip Yapomsky, dan begitu datang ke Soverdi, dia bilang, Father, dia tanya, pastor kenal Franz Boas? Iya. Dia bilang, itu saya punya leluhur. Sebelum itu saya punya kebanggaan. Mengapa saya banggakan Franz Boas? Franz Boas selalu katakan, di mana engkau hidup dan bergerak, di situ adalah pusat bumi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan ketiga tadi, terjaring dalam sebuah rekayasa. Indonesia dalam perspektif antropologi, ini saya simpulkan dari penelitian saya 5 tahun terakhir. Sebenarnya dia masuk dalam satu rekayasa sosial, rekayasa sejarah yang luar biasa rumit. Sehingga kita yang sekarang, khususnya para antropolog, memulai menulis tentang apa yang sebenarnya terjadi, question mark. Memulai dari mana? Nah, sekarang saya kembali ke prasyarat membangun relasi dalam perspektif antropologi. Di mana-mana, kalau kita mau membangun relasi dengan orang, relasi dengan ilmu dan yang lain, perlu rekayasa. Apakah rekayasa dari diri kita sendiri, rekayasa dari ilmu bersangkutan, baru kita masuk dan lain sebagainya. Baik itu nanti kamu baca sendiri. Persoalan membangun relasi. Kadang-kadang batas-batas alamiah tidak jelas, mengganggu kita. Perlu mengikuti struktur dan aturan. Kalau kita tidak taat, sulit. Terjaring dalam sebuah rekayasa. Kalau rekayasa tidak dimengerti, difahami dengan baik, maka ada kesulitan. Maka muncullah apa yang disebut teknologi. Jadi teknologi secara antropologis adalah medium ordinarium yang menjembatani manusia ketika dia tidak taat pada batas, aturan, dan rekayasa. Itu teknologi. Namun teknologi ini juga memunculkan 3 bahaya. Memanipulasi kondisi ekologis. Misalnya begini. Perhatikan cerita petani mengenai daun beringin. Jadi dia tadi catat feeling pertama adalah beringin bertiup utara selatan hujan, timur barat taufan. Tapi kali ini bilang, "Hoi teman-teman, ini saya tadi lihat beringin itu bukan utara selatan timur barat, tapi tenggara dan miring sedikit ke selatan." Misalnya model itu dia buat karena mau pakai teknologi tadi. Maka itu dia memanipulasi kondisi ekologis. Jadi sikap seperti ini yang sementara memborgol
ilmuwan modern ini. Itu nanti kita sampai pada satu analisis, harap bukan sore ini tapi hari Sabtu kita bisa buat atau kesempatan-kesempatan lain. Lalu yang kedua, manipulasi relasi manusia. Akibat kondisi ekologis yang tidak ditaati dengan betul, maka manusia sampai dijerat dalam apa yang disebut manipulasi relasi manusia. Dan yang ketiga, faham teknokrasi. Baik itu nanti ada di buku di sana lebih jelas, saya singkat-singkat. Sikap manusia terhadap teknologi itu tidak terlalu sulit, teknofilia, teknofobia, dan teknologi secukupnya. Yang penting bagi kita, teknologi tidak menjerat manusia, teknologi harus mendukung manusia, dan seterusnya tidak terlalu sulit. Imbas antropologi dari teknologi. Baik, bahan ini saya berikan penjelasan sedikit tentang mengapa saya mau omong tentang pengaruh atau dampak atau bias dari antropologi terhadap teknologi. Kadang-kadang manusia berada pada dikotomi antara rasio dan imajinasi. Contoh sederhana mengenai dikotomi rasio dan imajinasi misalnya begini. Dia sementara jalan, nyetir, apakah motor atau mobil, begitu sampai di jalan dia bilang, "Hei, jangan sampai saya nyetir model begitu, ban tidak bergerak." Itu antara rasio dan imajinasi yang satu impossible. Tapi itu yang nanti membuat dia ada persoalan. Atau yang kedua antara kebebasan dan naluri. Kebebasan dan naluri misalnya dia bermain bola kaki atau bermain bola voli atau bermain musik, tiba-tiba bilang, naluri, sabar dulu, stop dulu. Lalu yang ketiga, aktif dan kontemplasi. Bagaimana dia aktif-aktif, tiba-tiba bilang, sabar dulu, saya duduk diam dulu untuk kontemplasi. Jadi 4 hal ini, nanti baca dalam buku, itu secara garis besar melukis tentang dampak antropologis dari teknologi yang dibutuhkan manusia dan kadang-kadang berseberangan dengan apa yang dimiliki dalam pribadi manusia. Maka sebenarnya kita membutuhkan harmoni. Itu yang orang Jepang sampai hari ini menggunakan istilah yin dengan yang, atau terang dengan gelap. Sebenarnya istilah itu bukan saja milik Jepang, tapi itu milik pemahaman kosmos mengenai wilayah Oseania, Melanesia, dan seluruh Nusantara. Tapi dalam istilah-istilah lokal sering tidak diperhatikan oleh karena pengetahuan-pengetahuan pragmatis menjerat perhatian manusia sehingga dia tidak sampai pada pemahaman itu secara lebih benar. Perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat nanti dibaca sendiri, tidak terlalu sulit, itu juga tidak terlalu sulit. Sekarang ini kita masuk ke dalam, tadi kita omong-omong, sekarang kita bicara yang paling hakiki mengenai kuliah antropologi. Jadi antropologi seperti biasa berasal dari 2 kata Yunani, anthropos, logos. Anthropos manusia, makhluk yang memiliki citra atau insan yang memiliki sosok tertentu. Dan yang kedua logos, ilmu pengetahuan atau refleksi atau kegiatan atau telahan. Jadi arti antropologi menurut catatan kata atau arti literer, ilmu pengetahuan tentang manusia atau ilmu yang mempelajari sifat-sifat manusia secara umum dengan memposisikan manusia pada lingkungan tertentu yang terbatas. Jadi manusia itu ditempatkan dulu dalam satu lingkungan tertentu, baru distudi. Itu antropologi. Atau secara luas itu ada satu pakar yang katakan itu, Haviland, sebentar kita akan lihat. Ilmu yang mempelajari manusia sebagai pertama bagian integral dari dunia fisik. Itu yang bilang kosmos, alam itu makrokosmos, dan manusia itu mikrokosmos. Dan antropologi hanya lihat mikrokosmos. Atau yang kedua, ilmu yang mempelajari bagian dari satu kumpulan manusia atau komunitas. Dengan demikian, perhatikan perbedaan di sini. Antropologi melihat manusia sebagai subjek
Pertama, subjek yang otonom. Yang kedua, makhluk yang berada pada relasi atau jejaring tertentu. Nanti yang kedua yang ditekankan selama ini tentang betapa pentingnya jejaring dalam perspektif manusia yang otonom yang harus dilihat. Ternyata yang otonom itu juga di dalamnya ada satu jejaring yang sangat kaya. Itu nanti saya tunda untuk pembicaraan mengenai teori sistem dari Talcott Parsons. Dan itu nanti analisa dasar untuk kita mengkaji kalau disuruh untuk buat analisis struktural. Pakar William Haviland, dia katakan apa? Pikirannya ini yang biasa digunakan di mana-mana, terlebih Tukun Caraningrat, lalu pembimbing saya Profesor James Fox, yang tekankan di mana-mana, dan sekarang kita ada aliran-aliran macam UI sendiri, UGM, Udayana, tapi kami bagian timur ini dengan Halu Oleu yang 2 tahun lalu saya ke Makassar, dan sekarang kita kembangkan untuk bicara tentang Indonesia Timur dalam kaitannya dengan Oseania, tapi berdampak pada keeksistensi Kerajaan Majapahit. Nah, dia katakan apa? William Haviland, dia katakan antropologi adalah studi tentang umat manusia, di mana ilmu tentang manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Yang kedua, untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi dari rumusan itu ada 3 hal. Pertama, menyusun sebuah generalisasi. Yang kedua, generalisasi tertuju pada fungsinya mengenai manusia dan perilakunya. Dan yang ketiga, dengan cara itu ditemukan pengertian mengenai pluralisme manusia. Nanti sebentar kita akan lihat bahwa general di sini bukan hanya umum, dan tidak pernah concern, tidak pernah perhatikan yang pribadi, tidak. General di sini serentak umum, tapi juga khusus. Itu nanti antropologi dia beda dari pengertian sosiologi misalnya, atau pengertian ilmu-ilmu lain. Nah, kalau nanti beda-beda, apalagi kita akan lihat secara ringkas pada bagian berikut. Nah, ini arti generalisasi yang khas. Saya sudah ringkaskan, itu nanti dibaca saja karena tidak terlalu berat. Sasaran generalisasi apa itu? Jadi sasaran generalisasi menunjang pemahaman manusia sebagai pribadi dan perilakunya dalam masyarakat sosial untuk beradaptasi. Nah, saya mau tarik perhatian kamu semua pada kalimat yang pertama. Kadang-kadang kita mau memahami manusia, tapi banyak kali kita tempatkan dalam satu lingkaran kehidupan bermasyarakat tanpa pernah melihat person, pribadi yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ketika kita masuk untuk melihat perilakunya, kita tergiur pada apakah person atau apakah itu yang diwariskan dan terjadi dalam satu lingkungan masyarakat. Bingung kita, mau analisis yang mana? Kalau orang-orang ilmu biasa dibilang oke, enak saja. Tapi kalau antropologi, dia itu start dari mana? Nanti kalau kamu punya waktu, coba baca itu karya-karya Levi Strauss tentang analisis strukturalisme. Tapi kamu baca dulu buku yang lain, nanti bila mana perlu ini, oke saya beri. Ringkasannya lebih bagus yang tentang perbedaan ini. Dalam arti generalisasi di sini tidak pernah liar atau berada di luar konteks, melainkan selalu memperhatikan sifat hakiki manusia dalam diri manusia dan lingkungan sosial tertentu. Dan itu kehebatan antropologi. Saya bukan ajar kamu dalam antropologi dan buat tuntun kamu supaya mengagung-agungkan antropologi, tapi tentang realitas ilmu yang ditawarkan antropologi. Karena itu dari dulu, kalau saya tidak salah sekitar abad pertengahan, itu nanti dalam sejarah, secara singkat saya katakan sekitar abad 15. Akhir abad 15 dan awal abad 16, pembangunan seluruh dunia selalu dituntut tentang we have to start first from pendekatan antropologi. Tren terakhir, makna generalisasi cenderung membias pada respek terhadap variasi atau keberagaman. Saya tiru aura ilmu dari Profesor James Fox, yang selalu menghargai keberagaman.
Jadi begitu dia dulu buat penelitian di Rote tahun 62 sampai 64, begitu dia suruh dia pun mahasiswa lain kerja di Jepang, lalu ada beda pendapat, coba lanjutkan. Dia bilang variasi itu adalah kekayaan tersembunyi yang juga membimbing orang pada pemahaman yang dia miliki, hanya cara-cara yang dia bimbing orang belum ketahui sepenuhnya. Tujuan utama generalisasi di situ itu tidak terlalu sulit, nanti bisa dibaca sendiri, tidak terlalu kalau di dalam buku sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat tepat. Nah, sekarang kita secara cepat saja lari pembagian istilah antropologi, antropofisik, antropologi budaya, fisik itu yang mulai gali-gali apa segala macam, dan antropologi budaya. Saya mau sampaikan satu cerita di sini. Ketika tahun 2005 saya selesai studi antropologi di Canberra dan pulang kembali Indonesia. Begitu tiba di Kupang, kami Uskup Agung panggil, Pater Gregor, saya datang, saya bilang, bagaimana Monsinyur? Ini kita ada dapat berita tentang di TTS, di Kolbano, ditemukan satu kuburan tua. Dan kuburan itu orang cerita bahwa itu satu misionaris yang datang tahun 1313. Saya bilang, Monsinyur, itu baru. Karena sejarah gereja Katolik dan juga sejarah gereja Protestan katakan bahwa kekristenan baru masuk di sini 1556. Maka saya minta beberapa teman dan teman ahli itu dari Erlangga Surabaya, kami pergi gali di di Kolbano. Orang yang ada indera keenam dia bilang, pastor hati-hati karena pastor itu sementara tidur tiara, salibnya dan pialanya masih utuh. Maka saya panggil para pasukan yang gali, jangan pakai linggis, jangan pakai tofa, tapi pakai tempurung kelapa. Jadi mereka gali, tempurung kelapa. Gali-gali baru 15 cm, dapat 10 tengkorak. Satu tengkorak besar, sebenarnya ini mungkin dia. Apalagi ada gigi emas, saya bilang, itu ini mungkin dia. 1313. Sebelum saya panggil ahli antropologi fisik dari Erlangga, saya dengan kelompok yang menggali tadi sekitar 20 orang, laki-laki dan perempuan, gali terus untuk dapat yang lain. Itu ada ribuan tengkorak, saya makin takut. Pada suatu siang, mereka sementara gali, saya sementara tidur. Ada satu pohon di situ. Begitu saya tidur ngorok, dengar mereka menangis. Begitu saya bangun takut, karena yang lain menangis bilang kami diikat apa segala macam. Ternyata terjadi kesurupan. Saya bingung, tapi saya punya otak mencoba. Nah, ini lapangan yang paling baik untuk meneliti tentang apa itu kesurupan. Maka saya mulai susun strategi. Mereka mulai menangis, ada satu pastor yang mantan fiction waktu usuk juga hadir di situ dan pastor lain juga kesurupan. Maka membelakangi mereka, saya juga kesurupan di lain tempat. Tapi kesurupan yang saya buat itu adalah rekayasa untuk membuat penelitian. Jadi mereka omong kami diikat, omong bahasa Indonesia, maka saya punya kesurupan itu pakai bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Tetun, bahasa Latin, macam-macam. Ternyata mereka mulai bergerak perlahan-lahan, mereka bisik. Oh, ternyata Pater Gregor yang kesurupan yang benar. Dalam hati saya bilang 1-0. Penelitian saya berhasil. Tapi saya belum mau buka mata. Jadi saya giring mereka selama hampir 1 jam. Jadi kamu bisa bayangkan otak saya kerja dan mau karang, apa segala macam. Begitu tuh fix dan dekat, saya bilang, you have to follow your Archbishop. Itu pastor, waduh, ini pastor ini sudah meninggal tahun 1313, tapi masih ingat saya, bahwa saya sekarang fix dan dia datang tulis. Saya mulai buka mata perlahan-lahan, dia mulai dia tulis. Omong macam-macam. Begitu
Mereka bilang, ini baru benar. Oh diam, dalam hati saya bilang 1-0. Jadi hari itu mereka omong hanya tentang saya kesurupan, dan mereka luput tentang mereka punya kesurupan. Padahal saya dengan cara itu mau tahu tentang apa itu kesurupan. Sudah saya dapat teori begitu banyak. Yang selama ini saya juga kumpulkan kalau orang mati ada orang kesurupan. Jadi teori yang saya bangun, dan itu hampir sama dengan ada satu antropolog wanita yang buat itu nanti sebentar terkenal sebagai psikolog juga, Margaret Mead. Dia pernah buat juga penelitian yang sama, tapi saya ambil objek lain. Jadi kesurupan itu selalu ada medium, ada subjek, dan mulai gerakan yang hipnotisir. Nah, sekarang saya kembali ke Kolmano. Dan terus ada satu yang Pater buat sudah semua, you jangan hipnotisir saya. Jadi itu cerita tentang bagaimana antropologi fisik kami berjalan dan orang tidak tahu, dan orang pakai ilmu yang feeling of knowledge, kesurupan untuk menyampaikan peristiwa yang benar. Baik itu sampai di situ cerita. Jadi kita lari ke antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang fisik itu kita lihat saja paleoantropologi dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada dua yang dalam antropologi fisik, paleoantropologi dengan antropologi biologi. Antropologi biologi itu yang fenotipe dan genotipe. Fenotipe itu yang ciri tubuh yang lahiriah, dan genotipe itu yang DNA. Itu hanya bisa lihat saja. Lalu antropologi budaya, itu yang mulai etnolinguistik, prehistori, arkeologi, etnologi, etnopsikologi, antropologi spesialisasi, dan antropologi terapan. Secara luas nanti baca di buku itu sendiri. Saya hanya mau tekankan dua yang terakhir, antropologi spesialisasi dan antropologi terapan. Dua jenis antropologi ini sekarang menguasai dunia. Jadi antropologi spesialisasi itu artinya teori dan isi dalam antropologi diambil alih dalam ilmu-ilmu lain. Itu antropologi spesialisasi. Sedangkan antropologi terapan hanya ambil format, lalu isinya tidak. Itu yang antropologi terapan. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, etnolinguistik. Tidak usah mendalam, singkat-singkat saja. Permisi. Etnolinguistik itu kayak etnik, bahasa, prehistori, hal-hal sebelum sejarah, lalu arkeologi, tadi sudah, lalu etnologi. Etnologi ini disebut sebagai satu ilmu yang sudah meninggal dunia. Tapi kami di Unika, saya ajar kembali ilmu ini. Ya, bukunya akan segera terbit. Bukunya nanti judul Etnologi Gerbang Menuju Kosmos. Jadi kami waktu rapat para antropolog di Jakarta dipandu oleh Dirjen Kebudayaan dan undang UI, UGM, Udayana. Jadi antropolog pastor, kenapa kembali ke ilmu yang sudah out of date? Nah, itu yang saya butuhkan. Kalau kamu antropolog katakan etnologi adalah ilmu yang sudah meninggal, saya mau kasih kamu satu uraian. Saya bilang begini. Dan itu yang saya sampaikan waktu kami rapat di Unwira 5 tahun lalu, menggolkan ini mata kuliah etnologi. Saya bilang dulu di Jawa itu sekitar zaman penjajahan VOC. VOC itu kuat itu karena etnologi. Dia kuasai semua suku, sehingga dia masuk itu enak saja. Akibatnya Indonesia semua. Saya pindah ke Pasifik. Pasifik itu dikuasai oleh Perancis dan lain sebagainya. Hanya karena etnologi. Ilmu tentang suku, ilmu tentang kelompok, tapi bagaimana dia merangkumi lingkungan sekitar untuk sampai pada ilmu yang benar. Dalam lingkungan etnologi itu ada dua pendekatan, diakronik dan sinkronik. Diakronik itu
diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia agak sulit, tapi bahasa Inggrisnya descriptive integration, artinya catatan terperinci. Saya dalam pembimbingan untuk mahasiswa calon S3 di Institut Agama Kristen Negeri Kupang tekankan pendekatan ini. Dan beberapa yang saya bimbing dari UI, dari UGM, satu penerangan saya bilang ini. Ternyata descriptive integration ini tidak saja penting dalam antropologi, tapi pemahaman yang mendalam tentang satu hal sosial atau satu hal dalam relasi. Dan pendekatan yang kedua itu synchronic, generalizing approach. Perhatikan yang kedua ini, jangan lihat pada bagaimana dia buat pendekatan dan tidak. Dia bukan pentingkan hasil, tapi pentingkan proses. Nanti orang bertanya bilang, itu bagaimana? Dia hanya pentingkan proses dan tidak pentingkan hasil? Sabar dulu. Justru dia perhatikan proses secara struktural, otomatis hasilnya juga seperti itu. Tetapi banyak kali orang konsentrasi pada pada hasil dan lupa tentang proses yang sebenarnya yang harus dia lakukan. Ini sahabat tadi kita sudah lihat, descriptive integration, lalu generation approach sudah, lalu Greenland dan seterusnya. Etnopsikologi, psike dalam kehidupan suku, saya memang dalam penelitian terakhir lebih perhatikan ini karena hal-hal seperti ini hanya diperhatikan oleh, mungkin Anda pernah dengar nama antropolog Indonesia dari UI, James Dananjaya. Dia buat. Tapi lalu kemudian orang lupa, saya hidupkan kembali dengan studi tradisi lisan. Dan itu dijawab oleh Fakultas Kebudayaan di UNHAS dan halu oleh teman-teman saya di Palu. Dan itu kami ada buat gerakan besar untuk buat ini untuk dapat ilmu yang benar. Nah, ini tadi antropologi spesialisasi, jadi ada apa yang disebut development anthropology, lalu educational anthropology, medical anthropology, dan political anthropology. Itu tokoh yang Raymond Firth, itu dia buat banyak di Pasifik. Orang-orang itu saya baca dia punya pemikiran, ternyata Kuncharaningrat sudah lama beri. Tapi kita di Indonesia tidak pernah. Itu nanti tugas dari yang belajar teori sistem, Pak Saurip, untuk kritisi yang sebenarnya baik secara ilmu maupun secara pragmatis yang diterapkan dalam sistem kehidupan bernegara harusnya di situ. Dan yang kita miliki orang banggakan di mana-mana, dan kita ambil hal luar untuk kaji, ternyata tidak memberi satu arahan yang benar dan tepat. Nah, ini antropologi terapan, hanya ambil kulit luar dan isinya dari ilmu itu masing-masing. Baik, tarik nafas sebentar untuk kita masuk pada ruang lingkup sejarah antropologi. Saya berikan kesempatan 5 menit untuk bertanya yang pendek dan tentang yang sudah lewat atau temuan baru. Silakan. Pak Ter, mungkin sedikit dari saya. Ini mungkin sebenarnya bukan suatu pertanyaan, cuma saya mau diskusi sedikit dengan Pak Ter. Soal tadi yang Pak Ter singgung tentang kerasukan, kalau di Timur, kalau tidak salah itu saya, Pak Ter, kalau ada orang mati, ada satu budaya itu saya harus dibuat oleh keluarga untuk mencari tahu sebab akibat dia mati dan mengapa dia mati. Ini menjadi pertentangan dalam kehidupan atau dalam gereja gemit. Ya. Di Protestan itu ini bertentangan sekali. Dan ini akhirnya menjadi, saya mengarahkan salah satu mahasiswa saya untuk meriset ini lebih dalam lagi. Karena makin ke sini budaya itu saya itu makin ditinggalkan karena hanya orang-orang tertentu. Menurut kepercayaan orang Timur bahwa arwah itu memilih sendiri kepada orang yang mana
baru bisa bisa kerasukan tersebut, Pater. Nah, penolakan dari Gemit terhadap budaya-budaya ini makin ke sini itu makin besar, Pater. Ya. Ini agak sedikit berbeda dengan ajaran kita di gereja Katolik yang mana memberikan ruang untuk ibadah-ibadah untuk arwah dan lain sebagainya. Kalau di kita Gemit itu memang sangat menolak sekali. Nah, saya mau minta pendapat, Pater, kira-kira celah mana yang bisa dilihat sehingga saya lagi mengarahkan mahasiswa saya untuk meneliti tentang itu, sehingga penelitian ini bisa berjalan baik, juga tidak menjadi suatu gejolak yang baru lagi di Gemit. Oke, baik, saya jawab tadi. Jadi gini, saya langsung berikan contoh ya. 2 tahun lalu saya diminta untuk bimbing satu mahasiswi S2 di Gemit, di UKAW, ya Arta Wacana. Persis pendeta muda ini, Ibu, dia mau buat penelitian tentang arwah. Saya bilang, saya tekankan memang kau akan alami kesulitan. Kalau begitu kau cari dosen lain, saya tidak mau bimbing. Dia bilang, tidak, saya mau partner. Oke, baik. Justru saya bimbing dia itu, arahkan dia perspektif yang Katolik. Yang artinya apa? Saya bilang, kau pergi wawancara dengan orang-orang tua, bagaimana mereka pun tradisi lisan, bicara tentang menane, kebetulan dia di OKBT. Menane, apa sama kau buat? Dia bilang, ay Pater tidak bisa itu karena gereja larang. Kau pergi tanya dulu. Dia datang kedua bilang, Pater tidak bisa. Saya bilang, kau pendeta, tanggalkan kau punya pendeta dan bilang kau mau dapat S2. Kau pergi tanya. Ternyata dia dapat hasil begitu banyak. Jadi saya punya sekarang kerangka berpikir untuk kamu institut di atas itu. Jadi jangan, kalau saya berikan pendekatan antropologi, jangan dari agama. Tapi dari antropologi. Itu banyak umat kita memiliki itu dengan sangat kaya. Hanya cara masuk. Itu saya beda pendapat dengan pendeta John Nelson Campbell di Unkris. Tapi tiap kali saya hadir, dia bilang, oh ini pembesar timur sudah saya bilang, begini, John, kamu jangan ajak kami ikut cara dulu. Katolik dengan misi, Protestan dengan sending, tapi Katolik masih piara budaya. Sekarang sending dengan Calvinismusnya itu rata. Tidak boleh. Tapi jangan lupa, orang-orang timur itu otak main. Dia dari segi agama bilang tidak ada, tapi di bawah tanah itu ada semua. Saya akan berikan contoh. Kebetulan sekarang saya terbitkan ini buku atau juga singgung tentang itu. Hal yang sama ada di Sumatera, sama. Jadi kekristenan kita masuk, tapi hal-hal budaya yang menurut Taylor bilang totemisme apa semacam itu masih ada. Saya kelompokkan itu dalam kekayaan budaya, harta karun budaya untuk masuk perlahan-lahan. Jadi ini Lani, ini kalau kita uraian panjang, saya hanya pendek begini. Kalau kita pakai pendekatan agama, mentok. Karena teologi kita masing-masing larang. Kami macam di Katolik juga dipuji, tapi inkulturasi itu orang hanya, Pater Fica di situ, inkulturasi itu orang hanya pakai tari, lagu. Ya, tapi tidak pernah mindset atau hardset, tidak pernah. Ya. Sekarang itu digali untuk masuk. Jadi tentang masalah Gemit, kita simpan itu dulu. Kita perlu simpan. Kita perlu bina dulu antropolog, teolog seperti kamu ini. Angkatan pertama saya bimbing satu yang di Amanatun, di Amanuban. Sekarang satu ini yang Helong. Juga masuk seperti itu. Saya yakin dan percaya hal seperti ini akan diungkapkan ke atas dan kita lihat betapa budaya kita kaya, bervariasi untuk sampai pada apa yang disebut itu logos permatikos. Jadi diskusi kita tentang apakah Katolik misi atau Protestan sendinger, para misionaris. Begitu datang ke timur, mereka hanya konsentrasi pada logos permatikos. Betul. Itu yang Yesus
Tapi tidak pernah bahwa ada kepercayaan-kepercayaan asli yang juga sudah pada tataran itu. Iya. Ini penting. Nah, sehingga orang-orang kita dilarang, tapi tidak pernah berikan penjelasan yang masuk akal. Mengapa dilarang? Itu tidak ada studi tentang itu. Ya. Tidak ada studi Ya. tentang itu. Pater, karena di satu sisi itu ada inkulturasi, tetapi di satu sisi itu juga timbul lagi akulturasi. Itu yang membuat saya agak sedikit Pater, bingung pada saat melihat antropologi itu mau disandingkan dengan teologi. Karena di satu sisi akan muncul inkulturasi, tetapi ada satu sisinya akulturasi. Jadi gini, nanti kalau ada waktu coba baca disertasi Pater David, saya bimbing dia betul, dan saya bilang tinggalkan teologi Katolik dan kau masuk dalam budaya. Nanti dalam budaya itu baru ada namanya teologi, antropologi, teologi. Itu bisa dapat. Karena kita mempelajari inkulturasi itu juga satu rekayasa. Yang we never come to the root of pengertian itu, enggak. Sehingga kita melayang saja, lalu nanti ikut pendapat-pendapat yang dulu bilang inkulturasinya begini, bla 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 bla. Saya paling tidak. Jadi orang-orang yang saya bimbing ini jangan takut. Yang saya bimbing untuk ini masuk ke sini, kita masuk sampai di akar. Mantap itu, Pater. Iya, Pater. Karena kalau hubungannya antropo dan linguistik, misalnya kebetulan disertasi saya antropolinguistik, Pater, itu sudah jelas roadmap sampai pada teori payung, grand teorinya dan lain sebagainya itu sangat-sangat jelas. Tetapi begitu kita mau sandingkan dengan teologi akan ada benturan di sana. Itu yang membuat saya pikir tidak lagi. Ya. Ada teori lain untuk mempertemukan. Itu nanti disertasi Pater David itu dipuji oleh karena kami temukan istilah baru. Jadi kamu dibimbing, orang-orang yang saya bimbing, kita buat untuk dapat temuan baru. Itu baru keren. Berdasarkan ilmu. Jadi baik sampai di situ nanti kita akan berlangkah lagi. Yang lain silakan pertanyaan. Pater. Izin Pater. Ya silakan. Sebenarnya di kekristenan, di Alkitab itu ada beberapa surat-surat yang tidak dikanonisasi. Dan kita biasa sebutkan apokripa. Nah, di apokripa itu yang masih disimpan oleh orang-orang Yahudi, sebenarnya fenomena dunia roh itu ada banyak tertulis di sana. Dan pada saat ketika saya pindah pelayanan di Kupang, itu ditemui di lapangan. Jadi misalnya orang kerasukan, kita mendoakan mereka. Juga misalnya orang-orang yang punya persoalan-persoalan, lalu kita melihat akar masalahnya dari alam roh, itu dengan menggunakan orang-orang, istilahnya orang-orang berkarunia, seperti yang Pater sampaikan tadi, orang yang punya indera keenam, tapi bukan cuma satu orang, beberapa orang untuk menguji akurasi informasi rohaninya, dan memang itu sangat berkorelasi. Misalnya ada satu ibu ngalami masalah dalam emosi, dia mengontrol emosinya susah, dia selalu terpancing untuk berkelahi dengan suaminya. Dia ingin dibebaskan dari belenggu itu, lalu kita doakan dan ternyata dia ini ada kait-mengait dengan masa lalu dari leluhurnya, karena mereka ini panglima perang di Belu sana. Dan waktu kita tanya, betul, jadi cerita, terus kita doakan, pimpin dia untuk doa, minta ampun dan segala macam, lalu ibu ini dibebaskan. Jadi contoh-contoh seperti itu. Lalu kemudian misalnya ketika saya bertemu dengan Deorai di Sabu, emosinya Deorai mengeluarkan ilmu yang katanya orang Sabu itu kalau biasa ilmu itu sudah keluar pasti orang itu mati tercekik karena memang udara seperti oksigen tuh hilang. Kita nggak bisa ini karena ada satu penerjemah saya yang salah dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan, mereka tersinggung Deorainya. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya di kekristenan tuh ada, cuman mungkin ini dianggap seperti hal yang membahayakan
lalu diberangus semua. Nah, padahal ada hal-hal yang penting yang ketika kita berhadapan di masalah-masalah di lapangan, khususnya di Indonesia Timur, itu real, itu nyata, dan butuh pengkajian yang tidak hanya sekedar tekstual. Begitu. Terima kasih, Pater. Jadi gini, itu nanti saya tunda untuk kita bicara tentang ruang lingkup sejarah antropologi. Itu punya kaitan dengan pendekatan antropologi secara umum dalam agama. Apakah itu antropologi religi, antropologi agama, atau tinggung tadi apokrif, itu sebenarnya mesti ada antropologi kitab suci. Ada satu mahasiswa yang kebetulan pastor, dan dia angkatan kedua, Pater Markus Ture. Saya coba ciptakan ilmu baru namanya antropologi eksegese. Dan dia ambil semua tradisi lisan yang bukan saja dilawan oleh Protestan, tapi juga dilawan oleh Katolik. Kebetulan teori itu dibangun oleh rektor Unika yang Pater Philip Tule yang studi di Keok. Jadi saya bilang, rektor, saya mau bimbing satu anak ini untuk ilmu baru. Ilmu apa? Itu untuk pelajaran apokrif yang tadi, dan teks perjanjian lama secara keseluruhan dari perspektif mitologi dan lain sebagainya. It does, dia jalan dengan sangat bagus. Tetapi mesti ada teori-teori tertentu tentang itu. Tetapi nanti jangan lalu terjerat atau diborgol oleh kesimpulan bahwa agama-agama itu kumpulan mitologi. Jangan. Memang kita sebenarnya dibimbing secara salah, bukan saja kita, tapi dunia seluruhnya. Dari teori Edward Tyler yang dikembangkan oleh Fraser, lalu Haviland tadi, Kissing. Nah, saya dengan beberapa teman dari UI dan UGM, saya bilang, penting etnografi dulu. Nah, etnografi itu kita lemah. Macam cerita Nunik tadi tentang, itu dicatat. Lalu didalami mengapa alasan yang menurut agama tidak benar, tapi menurut mereka logis. Itu yang tadi saya katakan, daya nalar tradisional. Itu istilah saya ciptakan untuk membenarkan orang-orang dalam konteks budaya yang ternyata benar, dan secara pragmatis mereka benar. Tapi itu secara teologis, secara religi, question mark kita tanya, ini berlawanan dengan Kristus. Aduh, ini berlawanan dengan surat ini. Aduh, ini berlawanan dengan Injil. Ada satu orang, kebetulan dia pastor juga, selesai S2 mau diledeloro, dia datang bilang, Kak, bisa bimbing dengan baik. Oke. Dia datang bimbing, saya bilang, kau pergi ke kampung buat cari lisan. Begitu dia kumpul beberapa hal seperti Nunik cerita tadi. Habis dia datang bilang, jadi kau pemikiran dari mana? Pater, ini salah. Kalau begitu kau tidak akan selesaikan S2. Saya langsung bilang, kau tidak akan selesaikan S2. Karena apa? Dia cara tradisi lisan bilang salah. Jangan. Saya bilang, saya punya profesor yang ngajak saya, dia bilang, kau punya profesor, kau punya para pakar, itu dia orang-orang kampung. Yang begitu kita omong benar, dia diam. Tapi dia bilang, Neo, lo molok, Neo, tai kemian, Neo bicara kami tidak tahu. Tapi dia simpan ilmu begitu banyak. Dalam feeling dia dan dalam segala-gala. Jadi tentang hal tadi, liurai-liurai kita, atau mangkoan, atau mafevan, atau ahli bicara apa segala macam. Mereka miliki segala. Tapi kadang-kadang mereka juga terpengaruh dari sikap kita, sikap ilmu kita, sikap agama kita, mereka omong lain lagi. Saya itu biasa pakai tema pendekatan itu etnografi. Etnografi artinya pergi hanya sebagai tape recorder. Jadi saya punya pembimbing James C. Fox, dia bilang, if you come to live together with people, you are only a tape recorder. Dan memang saya laksanakan. Jadi kita hanya seperti tape, lihat, rekam, apa segala macam. Sebentar begitu analisa. Ada yang kita tidak pahami, langsung katakan bilang kafir. Ada yang kita tidak masih bilang, hei kamu memuja berhala. Nah, saya dalam buku yang sekarang saya siapkan, saya pertanyakan tentang apa itu memuja berhala. Sebelum memuja berhala adalah mereka yang tidak memahami yang orang lain paham betul tentang yang dia lakukan. Itu saya buat. Ternyata ada satu di Meksiko, dia sudah terbitkan bahan seperti itu. Jadi itu kira-kira jawaban saya, dan nanti Nunik saya jelaskan dalam bagian berikut ini. Oke. Yang lain silahkan. Tambah satu lagi.
Saya begitu teruskan. Kalau tidak ada, tarik nafas, kita lanjutkan. Dan hal yang saya mau sampaikan berikut ini, sebagian seperti yang disampaikan oleh persoalan yang disampaikan oleh Bulani dengan Nunik, dan yang lain dalam hati pasti terjawab di sini. Mengenai ruang lingkup dan sejarah antropologi, itu dalam Kuncaraningrat atau diktat-diktat atau diskursus antropologi selalu gunakan 4 fase. Saya dalam teori pendekatan saya bukan 4 fase tapi 8 tahap dengan penjelasan seperti berikut ini. Fase yang pertama itu tradisi lisan. Jadi manusia belum kenal huruf. Dia hanya cerita. Dan kecenderungan dari itu ada 2. Pertama, kurangi, atau yang kedua, tambahkan. Kalau ada waktu, coba klik Google dan lari ke satu pengumpul tradisi lisan itu. Kebetulan dia ada satu pastor dulu kerja di Manggarai. Itu namanya Pater Yilis Verheyen. Jadi dia di satu kampung kumpul satu cerita rakyat. Cerita rakyat yang sama pada kampung lain ada yang ditambahkan, pada kampung lain ada yang dikurangi. Tapi ketelitiannya untuk mengumpulkan kisah-kisah dan cerita rakyat. Dan itu sekarang jadi bahan tradisi lisan yang digunakan di seluruh dunia. Karena dalam bahasa Manggarai, bahasa Latin, dan bahasa Inggris. Saya waktu masih di Indonesia tidak pernah baca. Tapi sampai di Australia, Canberra, profesor bilang harus baca ini. Sudah baca. Dan ternyata kisahnya sangat menarik tentang tradisi lisan. Itu biasa yang mewarisi adalah kepala-kepala suku. Habis itu orang-orang yang punya peranan penting dalam suku tertentu. Dan biasa dikisahkan dalam rumah-rumah adat. Dan orang-orang yang mendengar dengan setia, dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi dia punya pewarisan dari mulut ke mulut. Oral tradition. Itu pertama. Fase yang kedua, itu akhir abad 15 dan permulaan abad ke-16. Orang-orang Eropa keluar ke Indian, ke Afrika, ke Asia, ke Australia, untuk membuat catatan-catatan etnografi. Catatan lengkap betul. Jadi mereka buat catatan-catatan dan temukan dari catatan-catatan itu bahwa wah, ada yang ganjil, ada yang tidak benar, ada yang terkebelakang, ada yang tidak pikir apa-apa begitu lihat bilang tadi daun beringin bergerak dari utara selatan, dia bilang hujan. Kita rasa lucu, tapi ternyata hujan. Lalu beringin yang sama timur dan barat terjadi taufan. Nah, belum lagi mereka bilang, wah orang-orang kampung ini mereka malam hari tidak tidur, lihat bilang, oh bintang sekian, lagi 4 hari akan hujan. Ternyata hujan. Jadi ternyata astrologi dengan astronomi untuk orang-orang kampung ini betul-betul sangat kuat. Kumpulan-kumpulan itu kemudian dikembangkan. Itu ada satu pakar pada abad ke-16 namanya Magnus Hunt. Dia akhirnya memunculkan istilah antropologium yang paling pertama. Jadi studi tentang anatomi juga kumpulan mengenai astrologi dan astronomi. Baru sesudah itu muncul istilah antropologi, tapi belum antropologi seperti sekarang. Itu namanya antropologi. Itu melukis hal-hal mendasar mengenai kehidupan manusia. Dan mulai ada studi terarah tentang integrasi sinergis antara pikiran dan perasaan. Jadi macam tadi perasaan utara, selatan, timur, dan barat, bagaimana itu dielaborasi dalam pikiran yang masuk akal. Itu fase kedua. Fase yang ketiga, itu sekitar tahun 1800-1900. Nah, pada fase ketiga ini mereka kembali ke tradisi lisan, analisa. Apa tradisi lisan itu benar? Lalu bagaimana yang kedua tadi, Magnus Hunt dengan kecenderungan antropologi pada abad 17-18 itu benar? Nah,
ternyata muncul 3 sikap dalam tahap yang ketiga ini. Pertama, sebagian besar orang Eropa merasa ganjil ketika berhadapan dengan tradisi dari luar, maka muncul itu savage, primitif, kafir, dan terkebelakang. Kelompok yang kedua, sebagian orang Eropa melihat secara positif, bilang jangan pakai savage, jangan pakai primitif, jangan pakai kafir. Persoalannya adalah itu kita semua sejarah itu keliling dan mulai meluasnya Islam terjadi itu sekitar itu mulai istilah itu simpang siur, maka Eropa mendominasi istilah-istilah itu dan kesimpulan yang terakhir pada fase ketiga ini di sini. Jadi sikap yang lebih maju untuk melihat sumbangan catatan-catatan tradisi lisan dalam tahap pertama pada kehidupan dan perkembangan manusia. Jadi ada nilai guna dari tahap pertama dan tahap kedua. Tahap yang keempat, itu terjadi gerakan besar pada abad pertengahan, abad ke-19. Apa yang terjadi di situ? Itu mulai ada catatan terperinci yang beberapa yang kita warisi sampai sekarang ini. Tapi mereka coba lihat dari pengertian agama tentang kekayaan. Itu ada satu kemerosotan ilmu, itu namanya, sabar istilah saya lupa. Tapi namanya begini. Dia pakai perspektif agama dan mau memahami perspektif budaya. Dan itu yang keliru. Nah, sekarang kami dalam antropologi coba pisahkan perspektif agama ditempatkan dalam kebudayaan adalah karena agama adalah bagian dari kebudayaan. Itu nanti saya tunda ke bagian kebudayaan baru kita lihat. Itu persoalan persis pada fase keempat. Pada fase keempat ini juga sekitar tahun 1860 perkembangan dari tadi fase kedua yang antropologi atau Magnus Hunt itu sekarang sudah muncul istilah antropologi pada tahun 1860. Maka US mulai ada kuliah pertama 1886 dan ada satu pakar yang sangat terkenal itu namanya Alice Fletcher. Dia itu menggunakan waktu selama 30 tahun mendokumentasi bangsa Indian, Omaha yang punya kaitan dengan satu suku di Maya di Meksiko. Itu kebetulan objek penelitian saya juga di Meksiko dan punya kaitan dengan Roman Jakobson, ahli bahasa dari Rusia dan sebagainya. Jadi pada fase keempat ini boleh dikatakan antropolog mulai menunjuk diri sebagai pengetahuan yang betul-betul dibutuhkan karena bobot yang dikupas dari kajian-kajian itu. Yang berikut fase kelima, permulaan abad ke-20. Catatan-catatan mulai tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat direview kembali. Dan direview kembali dan dikelompokkan dalam nota-nota etnografis dan refleksi para pakar. Jadi, yang unggul di tahap kelima ini adalah mereview catatan-catatan etnografis dengan membuat etnografi baru. Sehingga dia lebih masuk. Tapi jangan lupa, etnografi untuk mereview etnografi yang lama, lain masih tersangkut, lain masih diborgol oleh perspektif agama. Saya ada cerita begini, harap kita jangan tersinggung, karena saya juga tersinggung. Suatu waktu, kami ada pertemuan para antropolog yang pelajar di luar negeri, maka dari Stanford, dari Harvard, dari Cornell, UI juga, UGM juga ada datang ke Canberra. Jadi kami diskusi. Kebetulan ada satu teman saya dari Lombok omong tentang otonomisasi ilmu dalam perspektif agama, dalam perspektif antropologi. Ini satu judul yang gila. Saya tidak tahu, saya dulu saya pun teman, ini dia dari tadi datang tidak. Dia minta bisik sama saya, Romo, saya mau omong ini, salahkah? Benar, saya bilang tidak. Jangan beritahu saya, omong saja. Jadi dia bilang begini, kami di Lombok, yang memborgol kami punya kebudayaan adalah Islam.
Saya langsung ngatakan, pernyataan model bagus seperti itu jangan ngomong. Karena nanti saya juga di NTT omong bahwa yang menjajah saya punya kebudayaan adalah Katolik dan Protestan. Sudah. Begitu dia diam, sesudah itu kami diskusi, Jim Fox panggil kami. Kenapa? Saya bilang ini, kami tadi omong tadi itu apa terlalu menukik dan bisa buat orang tersinggung. Dia bilang, tidak, dari segi ilmu, kamu justru saya bimbing untuk belajar secara benar dan tepat. Nah, dari pembicaraan itu, saya langsung diam-diam membuat satu kajian tentang Indonesia. Tapi, nanti coba kamu lihat itu buku namanya Clifford Geertz, yang membuat penelitian di Jawa Timur di Mojokuto, tapi dia juga membuat penelitian tema yang sama di Maroko, di Afrika. Hasil temuan Clifford Geertz di Mojokuto hasilkan itu apa Islam yang pertemuan kali lalu saya singgung, priai, santri, dan abangan. Yang kebetulan nanti dikritik oleh Harsa Baktiar dari UI dan siapa itu Taufik Abdullah juga dari Indonesia. Nah, waktu saya menghadap Taufik Abdullah, saya tanya, Pak Taufik ada buat kesalahan. Romo, apa itu? Begitu saya mau ngomong, dia minta maaf Romo. Saya selama 30-an tahun jadi profesor, sekarang baru mau dapat kritik. Saya bilang begini, saya tidak kritik karena bahanmu, Anda kan ahli sejarah. Tapi kenapa Anda ahli sejarah memberikan prolog pada terjemahan Clifford Geertz yang menurut saya antropolog yang paling mumpuni. Dia diam. Dia tunggu mau kita apa, tapi saya puji Pak. Karena sebagai sejarawan, betul arahkan Clifford Geertz untuk membuat penelitian yang benar tentang Mojokuto dalam kaitannya dengan Maroko, tapi dia jangan pinjam struktur sosial Eropa untuk masukkan Mojokuto, Islam Mojokuto yang santri, priai, dan lain sebagainya. Dia mulai senyum. Karena itu sasaran dari Taufik Abdullah untuk kritik Clifford Geertz bahwa dia punya ilmu benar, tapi kontekstual. Begitu dia hidung kembang karena saya puji dia, saya bilang, Pak Taufik, tolong tulis kata penutup untuk buku saya, Citra Manusia Berbudaya. Yang dia tulis di situ. Nah, tapi saya mau katakan tentang fase kelima ini. Jadi fase kelima ini semacam ada satu kebangkitan. Kebangkitan tentang hal-hal yang tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat direview kembali dan muncul temuan-temuan baru. Nah, temuan-temuan baru itu yang nanti namanya apa itu? Sabar dulu. Namanya itu yang dimasukkan dalam ilmu-ilmu lain. Fase ke-6 baru tahun 1930-an. Itu mulai dengan penelitian di Piltdown dari Inggris, itu tentang Charles Darwin, itu nanti baca sendiri, itu diskusi yang tidak pernah selesai, saya katakan, the unending discussion tentang usul asal manusia. Lain bilang Tuhan ciptakan, lain bilang dari kera, dan lain sebagainya. Saya tunda ini karena ini pembicaraan yang meletihkan. Sabar dulu. Sebelum satu antropolog dari Erlangga meninggal, kebetulan konfrater kami, Pater Glingga, saya tanya dia tentang ini. Apakah evolusi yang disampaikan Charles Darwin bertolak belakang dengan kitab suci? Dia bilang, tidak. Dia ada berikan data-data tapi panjang. Itu kita tunda. Tapi memang mesti memahami temuan dari Charles Darwin yang tidak dikira sebenarnya juga mendukung pendapat agama. Tapi itu mesti ada pertemuan khusus tentang itu. Itu biar saya lewatkan saja. Fase ke-6. Yang penting untuk fase ke-6 ini, refleksi dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia itu selalu katakan bahwa pendekatan antropologis is the key, kunci untuk memahami masyarakat, untuk identifikasi harga diri, lalu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan apa? Kehidupan dalam kelompok. Fase ke-7, kemajuan baru dalam ilmu antropologi, muncul lapangan baru
dalam penelitian antropologi, yakni sasaran antropologi tidak saja pada bangsa-bangsa primitif, tapi juga yang modern. Nah, jadi secara umum begini. Harap masih ingat tahap ketiga. Jadi ke tahap ketiga itu orang-orang Eropa keluar ke Eropa. Dan catatan-catatan di luar itu yang disebut antropologi. Sedangkan catatan orang Eropa terhadap Eropa sendiri itu disebut sosiologi. Itu pengertian pada tahap ketiga. Pada tahap ketujuh ini terbalik. Antropologi bukan saja catatan-catatan di luar Eropa, tapi juga catatan-catatan di dalam Eropa. Dan sosiologi bukan catatan-catatan Eropa tentang Eropa, tidak, tapi catatan Eropa tentang luar. Jadi dia silang. Itu fase ketujuh yang berkembang pesat sekitar tahun 1951, Universitas mengadakan rapat akbar tentang antropologi dan sisa rapat itu masih diwarisi sampai sekarang ini. Itu biasa ada kelompok antropologi Amerika. Kita juga ada kelompok antropologi Indonesia yang hasil-hasilnya betul-betul sangat brilian tentang etnografi yang sebenar-benarnya. Tahap ketujuh sudah tahap ketujuh. Tahap yang terakhir. Ini tahap yang terakhir. Masa kini tetap berlandas pada fase-fase sebelumnya. Ganjil, cukup unik. Tapi itulah kekhasan dari antropologi. Tidak ada kesepakatan antar para ahli antropologi mengenai ruang lingkup yang pasti dari antropologi. Karena itu tadi awal saya katakan secara umum Kunchara Ningrat bagi dalam 4, tapi saya bagi dalam 8 seperti itu. Mengapa saya katakan bahwa tidak ada kesepakatan? Ya, sekurang-kurangnya sekarang ada 5 aliran. Pertama Amerika Serikat dengan dasar-dasarnya dan seterusnya. Yang kedua Inggris dengan koloni-koloninya. Yang ketiga Eropa Tengah, Austria dan lain sebagainya. Eropa Utara dan Indonesia. Jadi pusat studi Indonesia pertama di Cornell University, lalu pindah ke Leiden, lalu dari Leiden Cornell pindah ke ANU. Tapi mulai 2008 kami ANU juga tinggalkan dan sekarang dia kembali ke Monash University dan Sydney Uni. Tapi Indonesia ini sekarang sudah kuat UI, UGM, dan Udayana. Sebentar lagi nanti muncul Halu Oleu, kebetulan saya kontak di sana dengan UNAS dan Unwira. Semester baru nanti akan ada program studi antropologi dan kita nanti sepakat untuk masing-masing kawasan bertahan dengan tekanan kegiatan berbeda sesuai konteks daerah, konteks sosial. Itu tentang 8 tahap yang sangat memberi warna sampai kajian antropologi itu juga macam-macam dan kadang-kadang tidak memahami satu sama lain antara AS, Inggris, Eropa Tengah, Eropa Utara, Indonesia. Saya waktu kuliah dengan Profesor James Fox, pertama dia antar saya ke kelompok Amerika Serikat. Itu dengan satu suku Maya, yang suku itu dia hampir punah. Mungkin sekarang sekitar 20-an ribu saja. Tapi mereka punya ritus-ritus itu hampir sama dengan Oseania, Nusantara. Jadi begitu saya belajar dari ini suku Maya, langsung lari ke Ilongot Head Hunting. Dari Ilongot Head Hunting di Luzon, di Filipina, langsung ke itu satu suku di Sudan. Itu satu antropolog Inggris nama Evan Pritchard, itu antropolog terkenal betul karena dia buat tentang etnografi bagaimana orang-orang Afrika, cacingan apa segala macam begitu musim panas, dia lihat matahari, dia lihat bintang, lalu lihat ke tanah kanda kering, dia cacing-cacing, dia identikan cacing dengan bintang. Jadi itu bagaimana bisa dimengerti. Tapi itu Evan Pritchard buat. Saya coba dalami apa yang dikaji Evan Pritchard, kaitkan dengan orang timur. Misalnya kalau kami yang di gunung, mau pergi ke pantai, dia lihat di awan itu model kecil-kecil, bilang itu ikan sudah naik.
Jadi ternyata pengetahuan Evan Pritchard di kalangan orang Afrika, setiap peristiwa yang dialami manusia selalu sudah dapat dibaca di langit. Apakah galaksi, apakah tiupan angin, dan lain sebagainya. Itu pendekatan yang sangat menarik tentang tahap-tahap itu. Yang berikut hanya perbandingan antropologi dan ilmu lain. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ternyata yang mengkaji manusia saja antropologi, tapi juga ada arkeologi, juga ada biologi, juga ada linguistik, juga ada mentor folklore, ahli cerita, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Persamaan antropologi dan ilmu lain seperti itu, teknik sama, pengkajian data-data, dan pola pengambilan kesimpulan. Itu nanti bisa baca sendiri. Lalu antropologi dan sosiologi hampir sama, mereka start bersama dari filsafat, itu nanti baca di buku sendiri, saya pikir itu tidak terlalu sulit. Antropologi dan sosiologi, dan itu sekitar 17 perbandingan ilmu dengan antropologi. Saya tidak berikan, itu nanti baca sendiri untuk bisa memahami. Sekarang ini saya mau masuk pada, saya tekankan sedikit tentang antropologi dan misiologi, itu punya kaitan dengan ini saya lompat terus, sabar dulu, nanti kita baru sambung. Saya mau jelaskan dulu yang ini. Sabar dulu. Saya mau langsung ke, sebelum kita mengakhiri ini, sore hari ini saya jelaskan dulu tentang UAS yang halaman 170 sampai 176. Itu 170 sampai 176. Sabar, ada di sini, sabar. Sorry. 170, saya betul. 170 berapa? 100, supaya tutup sore hari ini dengan penjelasan mengenai 170 sampai 176. 170. Ya. Terang ya di situ. Jadi saya tutup pertemuan sore hari ini, nanti ada tanya jawab, dengan menjelaskan bahan untuk UAS. Jadi kamu punya tugas adalah 6 halaman ini, mulai halaman 170 dan seterusnya, kamu buat paper. Supaya gampang itu, lihat saja, ini ada berapa butir? Ada 5 butir. Setiap butir kasih dia sekitar 10 kalimat. Selesai. Apakah misalnya memahami konsep tentang manusia dan masyarakat berdasarkan bahan kuliah atau yang kamu pikir, silahkan. Atau berkaitan dengan konteks lingkungan di mana kamu tinggal. Atau bahan bacaan yang pernah kamu baca bukan dari bahan ini tapi dari buku-buku lain, silahkan. Saya berikan seluas-luasnya untuk kamu bisa membahasakan ini. Itu tentang makna dan nilai. Lalu yang kedua, nanti lihat, memahami konsep tentang manusia dan masyarakat. Jadi itu ada 5 poin. Yang menurut saya itu hanya tulang-tulangnya saja. Kamu tolong memberikan isinya, sekali lagi, berdasarkan buku yang sama, sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat, pintu gerbang, dan bagaimana pintu itu diaplikasi dalam pemahaman sendiri. Saya lebih setuju kalau pakai pikiran sendiri atau pakai pengalaman sendiri. Itu berarti baca habis, silahkan tunduk dan tulis saja apa yang kau pikir.
Nah, nanti rahasia untuk tugas UTS dan UAS, saya hanya mau menghasah kamu punya pemahaman untuk nanti dituangkan dalam disertasi kamu masing-masing. Bahwa disertasi kamu masing-masing boleh kutip begitu banyak hal, itu yang namanya etik. Tapi jangan lupa, you have to come to find emik. Emik itu yang nanti kau pasarkan sebagai, nah ini temuan saya. Saya kalau uji, dia kan, yang paling pertama, you studi ini disertasi, temuanmu di mana? Oh, temuan saya ini, bla 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 bla. Itu kalau saya bimbing model itu. Jadi itu latihan untuk sampai ke sana. Lalu yang berikut ini, memahami budaya dan lingkungan. Sasarannya itu yang pada tulis merah itu, home principle dan pilgrim principle. Jadi home principle itu macam tadi, yang cerita tentang beringin, utara, selatan, hujan, timur, barat, taufan. Itu home principle. Lalu pilgrim principle dibilang, oh itu bertiup, itu karena pada bulan itu angin dari Australia misalnya mereka, itu pilgrim principle. Jadi pada bagian yang kedua ini, saya hanya mau tahu bagaimana kemampuan kamu untuk bisa pada emik, terdapat home principle, dan sampai pada pilgrim principle yang benar. Saya yakin dan percaya bahwa ada di kamu punya otak semua. Maka, oleh karena saya yakin bahwa sudah ada di kepala kamu semua, kamu hanya ungkapkan dalam tulisan seperti ini. Sehingga nanti bisa dibimbing untuk hal yang lebih besar. Ini memahami strategi kehidupan. Bayangkan tadi saya katakan kalau setiap butir itu 10 kalimat, ini sudah lebih dari 30 halaman. Sehingga saya bilang lebih dari 30 halaman lebih baik lagi. Sehingga tidak ada keluhan, wah kenapa ini terlalu banyak. 30 halaman masih sedikit untuk bicara yang lain. Jadi saya minta supaya ini saya berikan susunan seperti ini, tapi dalam uraian kamu itu nanti tidak perlu ikut susunan. Yang pentingnya logika misalnya yang gampang tentang memahami pendekatan ke masyarakat. Ini kan penting untuk kamu sebagai seorang dokter teolog. Jadi dokter teolog itu dilihat dari bagaimana seseorang tampil dengan bersikap manusiawi. Ada unsur kelihatan yang dia perlu sampaikan, ada unsur tidak kelihatan yang dia tidak perlu sampaikan. Tapi dia bahasakan dalam bentuk lain. Sehingga orang bilang, oh itu yang kami harus buat. Pastoral holistik ini memang institut kita sangat mendambakan lulusan-lulusan ini bisa mengumat atau selalu merasa saudara dan saudari jadi mitra dengan orang lain, mitra dengan situasi, mitra dengan kondisi, sehingga selalu kritis dengan memperhatikan common sense. Common sense itu kita harapkan bahwa tamatan-tamatan ini bisa menyesuaikan diri. Ini saya singgung sedikit waktu diakreditasi sekitar tahun-tahun awal 2014 atau 2015. Waktu itu direkturnya masih Pak Pendeta Niti. Jadi Pendeta Niti telepon, Pater bisa hari, saya bilang kenapa? Ini kita mau akreditasi. Saya bilang, siapa-siapa yang datang? Itu ada 2 pendeta dari Jakarta dan 1 dari Manado, 1 dari mana? Papua saya tidak salah. Pertanyaannya begini, kita selama ini cetak dokter di mana-mana, dokter teologi di mana-mana. Di mana keunggulan Staken waktu itu masih Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri? Saya langsung angkat tangan, saya bilang, pertanyaan itu untuk kami tidak penting. Karena kami ini cetak teologi, tapi bukan teologi yang umum, tapi teologi yang kontekstual. Dan kebetulan saya ampuh antropologi dan sosiologi. Waktu itu saya masih ada sosiologi. Dan ajak. Mereka baik isi, bagus. Begitu saya minta izin keluar ke toilet, itu yang dari Manado itu tanya Pendeta Niti, itu siapa yang jawab? Bilang itu pastor. Tidak boleh yang jawab itu, yang jawab itu tidak boleh pastor. Mesti ini pendeta. Begitu saya masuk, mereka diskusi tentang itu. Pertanyaan itu tidak penting. Orang atau siapa saya sudah include dalam Staken ini. Dan pendeta atau Katolik yang masuk dalam ini, kami arahkan untuk dia berpikir yang kontekstual.
dalam arti hal-hal umum, tapi dia harus mendarat di bumi, mendarat di konteks tertentu, mendarat di lingkungan pemahaman tertentu, sehingga waktu dia pilgrim principle, dia tidak kehilangan arah oleh karena dia memiliki home principle. Lalu yang berikut, ini kalau kamu singgung, ini juga baik, tentang memahami metode pastoral yang membumi. Ini salah satu perspektif dari institut kita, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Jadi antropologi pastoral, pastoral ramah lingkungan, pastoral kontekstual, pastoral yang mengumat, pastoral yang membumi, pastoral holistik, pastoral fenomenal. Kamu punya kakak ke kelas yang lain itu, dia selesaikan itu pekerjaan UAS model hanya bahas ini saja, tidak apa-apa. Yang lain ditempatkan dia hanya bahas ini saja. Oke, silahkan, juga lulus. Nah, lalu dari itu kita masuk pada pastoral aktual, pastoral budaya dan tradisi, pastoral yang manusiawi, pastoral masyarakat altar dan keselamatan, pastoral ladang-ladang, kebun altar dan keselamatan, pastoral politik, parpol altar dan keselamatan, pastoral ekonomi, altar pasar dan keselamatan. Itu beberapa istilah yang saya berikan dan silahkan. Jadi itu penjelasan tentang UAS. Saya buat memang supaya kamu bisa mulai kerja dan lain sebagainya. Itu bahan yang saya siapkan untuk sore hari ini. Nah, sekarang yang berikut kita masih punya waktu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Terlebih pertanyaan tentang tugas UTS UAS, sehingga mulai sekarang kamu kerja. Supaya kamu kerja yang sudah habis bisa kumpul, sehingga kamu bisa konsentrasi untuk mata kuliah yang lain. Nah, karena prinsip saya begini, antropologi bahannya sudah ada di kamu, jangan merasa sebagai beban untuk melaksanakan ini, tapi enak-enak saja. Saya juga tidak akan tekan kamu, saya sudah jelaskan dalam pertemuan pertama, nilai sudah dapat dengan kamu ikut apa segala macam, karena saya tidak mau jadikan kamu seperti S1 dan S2. Kalau S1 dan S2 itu didikte, bla bla bla, tidak. Kita ajar dokter ini sudah ada di kamu punya kepala. Tinggal kamu buat skema untuk tulis dia teratur. Selesai dokter. Lalu konsentrasi bilang, yang saya miliki dalam otak yang ini dari temuan, yang bilang ini, ayo sanggahan, yang bilang ini, ayo dipikirkan. Selesai, kamu jadi dokter. Jadi baik itu saja saya sampaikan, kembalikan pada kamu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pater. Silahkan. Mengenai tugas akhir tadi, ya. Apakah itu pilihan atau semua kami buat? Benar, persis ini pertanyaan seperti yang tadi saya kasih contoh bahwa yang lebih dahulu dia hanya pikir ini misalnya, pastoral budaya. Jadi itu bukan pilihan tapi harus dibuat. Harus dibuat dalam arti harus kerjakan mulai halaman 170, 176. Lalu menjawab pertanyaan ini, boleh pilih halaman 170, 171 dan seterusnya. Itu halamannya. Oke. Bisa jadi, menjawab pertanyaan? Maaf Pak, untuk supaya lebih jelas. Jadi dari slide 170 sampai 176 itu semua diambil satu-satu gitu kok, Pater? Terserah mau satu-satu atau mau ambil beberapa halaman juga baik. Yang pentingnya 30 halaman. Oke. Jadi semua topik ini merupakan topik-topik yang harus diulas ya, Pater ya? Ya, benar. Oke. Terus yang kedua, Pater, izin pertanyaan. Misalnya, ini mengenai antropologi. Tujuannya antropologi kita mengenal manusia supaya kita bisa berelasi dengan manusia yang lain dalam sebuah masyarakat yang lebih baik. Nah, bagaimana pijakan kita dalam kaitannya dengan Darwin, teori Darwin evolusi? Apakah antropos yang kita pelajari, kita berpijak pada antropos versinya Darwin atau antropos yang imago Dei, Pater? Atau memang tadi saya sampai Darwin itu, saya
tunda itu karena itu penjelasan panjang. Karena diskusi panjang dan saya sebagai antropolog itu tidak mau bimbing kamu untuk memahami Darwin. Karena teori Darwin itu juga sekarang dikritik. Oleh karena yang paling sekarang ini etik dan emik ini. Ini gerakan besar. Nah, rekayasa antropologis atau rekayasa sosiologis atau rekayasa ilmu pengetahuan telah menguburkan butir-butir kebenaran yang dari daerah-daerah. Karena itu sekarang kami ada gerakan untuk menggali kembali butir-butir yang baru itu. Misalnya begini, saya menghadap satu antropolog di UI, saya tanya dia begini, kebetulan dia Islam, saya bilang, Mas, kalau mau berani, kau bongkar itu Borobudur, api yang ada di bawah. Dia geleng, Mas, tidak bisa. Saya bukan. Pengetahuan kita ini di analisa lewat seperti sekarang ini pengaruh begitu banyak. Kita keluarkan satu persatu. Kembali ke agama, kembali ke tradisi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, yang halaman 170-70, saya mau melihat kamu bagaimana, apakah kamu mau ambil satu halaman atau dua halaman atau secara keseluruhan dan membuat satu paper. Tapi dengan itu kamu dibimbing untuk masuk dalam analisis struktural. Misalnya ini, pastoral aktual ini. Yang ini. Pastoral mana? Nah, pastoral aktual ini. Bagaimana ganti pastoral, mungkin itu sekitar lama, pakai pendekatan budaya dan tradisi. Misalnya begitu. Lalu yang kedua, pendekatan yang manusiawi. Jadi pendekatan itu dalam arti antropologi sosiologi, pastoral itu dalam agama. Karena ini kan institut agama Kristen negeri. Nah, saya minta kamu supaya biar pakai pastoral juga, atau pendekatan macam kejemaat, karena itu warna khusus untuk kita punya institut. Sehingga nanti antropologinya dia bisa bermain antropologi agama, antropologi teologi, antropologi komunitas, agama-agama dan lain sebagainya. Ya, oke, bisa. Lagi Pater, berkenaan dengan tugas UTS yang mengomentari, memberi komentar dari bukunya Pater yang kisah mitos-mitos tuh Pater. Misalnya saya tetap menggunakan versi Timor, tapi beda sama sekali. Jadi karena saya sempat meneliti satu komunitas persekutuan doa yang berdiri di anggotanya itu orang-orangnya itu bekas orang-orang yang menggunakan leu-leu, Pater. Oke, silakan buat aja. Boleh ya, Pater ya? Oke, bisa. Sehingga perspektif yang pentingnya terperinci. Ya, tentang buaya, misalnya saya ambil ceritanya Pater tentang buaya, tapi pemaknaan orang-orang ini melihat mitos-mitos Timor itu bagaimana, boleh ya Pater ya? Oh, boleh. Silakan. Terima kasih, Pater. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Masih bertanya? Apakah ada? Pater, ya, silakan. Boleh nggak kalau membahas tentang postmodernisme yang kontroversial? Jadi kan banyak yang memikirkan tentang bahwa postmodernisme itu kan yang bukan modernis. Tetapi pada saat yang sama artinya itu kegagalan dari modernisme. Nah, kemudian dari postmodernisme ini ternyata kan berserak-serak temuan-temuan baru yang susah disatukan begitu. Nah, kalau kita gimana itu, Pater? Oke, jadi dengan posisi yang Pater tadi temukan itu loh maksudnya. Itu menarik karena dia punya kaitan dengan apa yang disebut Pilgrim Principle. Nah, sekarang nanti perhatikan butir-butir itu boleh, tapi nanti setia juga untuk lihat strukturalisme yang home principle sehingga nanti sampai pada situ. Tapi itu nanti yang menerobos batas-batas itu yang Ibu tulis ya, itu. Oke, bisa kaitkan itu juga. Ya. Terus nanti kaitannya begini, Pater. Saya baca tentang teosofi dan kemudian masuk ke filsafatnya Tao, Konfusian segala macam.
Nah, mereka kan percaya terhadap reinkarnasi, karma, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang alam semesta yang sebetulnya tidak ada waktu yang linier, maka itu kan sebetulnya muter-muter aja, itu kan memang seperti reinkarnasi secara gampangnya begitu. Nah, kalau setiap orang itu ternyata punya perlintasan karma sendiri-sendiri, sehingga struktur daripada analisisnya itu menjadi lateral. Jadi setiap orang itu adalah sumber ilmu dan juga bisa menyampaikan ilmunya sendiri, membentuk teorinya sendiri, bangunannya sendiri, yang memang tidak bisa dibuat secara statistik sehingga ada suatu pola begitu, ya akan kesulitan. Nah, ini kan selama ini kan diabaikan. Jadi karena yang mendominasi adalah bangunan teori yang sebagaimana kita kenal dalam perkuliahan selama ini gitu loh. Nah, sehingga secara teologi kalau kita mau masuk sampai secara rasional itu akan nyambung semua secara sistem, maka seperti pendekatannya Raimundo Panikkar di India ini yang harus dibedah, maka itu semiotika nanti. Jadi bicara tentang Kristus dengan Krishna atau dengan Jawa itu Semar. Bagaimana itu mempunyai satu, jadi di sini diangkat sebagai simbol gitu, bukan sosok yang mempunyai makna dan kemudian mempunyai pendekatan proses. Oke, baik Ibu. Benar, gitu. Saya interupsi. Ini singgung nama itu benar, itu Raimund Panikkar tentang dialog yang dialogis, itu memang penting dia. Karena dialog yang selama ini kita jalani itu hanya satu arah. Jadi dia dialog, dia berbicara dengan harapan supaya orang lain dengar dia, tapi dia tidak pernah dengar orang lain. Itu dialog kita selama ini. Maka kalau Ibu singgung Raimund Panikkar itu penting, tapi nanti jangan lupa kaitkan dengan pendekatan waktu yang linear, diakronik, dan sinkronik. Itu dia bertemu di situ. Jadi kesulitan pendekatan agama-agama menurut saya ya, yang salah gunakan dialog, tidak pernah daraskan pada pendekatan antropologi. Karena pendekatan antropologi selalu bilang, saya omong, ayo kau dengar. Tapi sebentar bilang, oke, saya diam, kau omong. Lalu bertemu di tengah. Jadi yang dia omong vektor 1, yang saya omong vektor 2, dan resultantenya. Nah, itu yang Raimund Panikkar bicara tentang dialog yang dialogis. Itu kalau start dari situ juga bagus, dan itu menjadi benang merah untuk mengetahui home principle dengan pilgrim principle. Itu yang saya kemukakan dalam bagian yang penjelasan pertama tadi. Penjelasan yang butir kedua, yang ini. Ini 1, 5, 4, 3, yang ini. Home principle dengan pilgrim principle. Dengan kata lain, yang kedua ini sebenarnya kamu lihat benang merahnya, dia punya kesimpulan dengan yang keempat atau kelima. Tapi yang lain mau cari kelima, juga nanti punya kaitan dengan ini. Sehingga dengan pertanyaan Nunik tadi, mau 1 halaman juga boleh, mau semua juga boleh, tapi nanti lihat, saya sengaja susun model begini, tapi perhatikan yang satu tidak mungkin terlepas dari yang lain. Nah, sehingga tadi saya bilang, lihat saja butir 1 berapa kalimat, cepat. Supaya kamu kerja cepat. Jangan cari kerja dengan buat yang sulit-sulit, karena kamu masih punya mata kuliah yang lain. Saya tidak mau membebankan kamu dengan tugas-tugas ini. Saya hanya mau menentil yang kamu pikir, buat saja. Nanti mendalam baru kita buat dalam disertasi. Nah, karena pengalaman dengan angkatan pertama, waktu kami pertemuan para dosen, saya ngomong begini, saya waktu kuliah dengan mahasiswa mengeluh tentang mereka dengan mata-mata kuliah ini berat, apa segala macam. Dia bilang, ingat, kita ini bimbing mereka, bukan mau berpikir ikut kita, tidak. Bimbing mereka pikir ikut dia, hanya kita berikan skema, sketsa, untuk dia bisa yakin dan percaya dengan temuan itu. Dengan kata lain, Ibu Yustiani, pikiran-pikiran itu silakan tuangkan untuk ikut yang pembagian seperti yang di sini. Oke. Lain lagi silakan. Kaitan dengan ITS, mungkin saya belum terlalu paham yang laporan baca itu atau review itu, Pater. Iya.
Nah, 3 buku yang Pater minta kami buat review itu, kami ramu dia jadi satu paper yang 30 halaman seperti itu. Ya. Oke, yang UTS itu kan? UTS, Pater. Ya. Oh, oke, baik, saya jelaskan. Ya. Jadi UTS itu review 3 buku. Pertama, dari karya H. Taupah, pilih 1 bab. Yang kedua, dari Kebudayaan Sebuah Agenda, pilih 3 artikel. Yang ketiga, dari Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat, pilih 1 bab. Memang ini kalau kita pikir, bilang, aduh ini buku berbeda-beda, mau ramu dalam satu paper. Saya di sini hanya mau uji kamu punya kecakapan untuk membaca dan mengungkapkannya dalam tulisan. Karena ini latihan untuk nanti kamu baca begitu banyak. Untuk tulis disertasi, begitu banyak. Jadi baca jangan terlalu terperinci. Saya tidak perlu, oh ini begini-begini. Memang ini buku-buku saya yang tulis. Saya hanya mau latih bagaimana kamu tangkap intinya, ayo tuangkan di situ. Beli dan judul baru sekian. Silakan, itu kreativitas kamu. Harap ini bisa jelas ya penjelasan ini. Jelas, Ya? Hah? jelas, Pak. Sudah kah? Sudah, Pak. Bagus. Jadi take it easy. Lihat sebagai gampang untuk buat. Yang lain lagi. Pater Fritz, silakan. Ya, yang lain dulu, Pater. Oke. Siapa? Silakan. Yang pentingnya tugas UTS, UAS sudah jelas ya? Sudah. Oke, sudah jelas. Berarti ya sudahlah. Kalau sudah selesai, tidak ada lagi, maka pertemuan kita sore hari ini hanya sampai di sini. Dan kita akan sambung pada hari terakhir, pada hari Sabtu. Jam berapa? Jam 10, Pater. Jam 10 pagi. Oke, nanti peringatkan supaya jangan lupa, lusa kita mulai. Dan itu selesai dan saya tunggu tugas UTS, UAS yang sudah selesai bisa kumpul. Baik, itu saja. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Pater. Terima kasih.